Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syauqan, alhamdulillahi hubban, alhamdulillahi yauman, wa abadan, wa daiman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, akramil aslaf, al-qaimi bil adli wal insaf, al-man'uti fi suratil a'raf, al-muntakhabi min aslabi syiraf, wal butunid diraf, al-musaffa min musasi Abdul Muttalib ibni Abdi Manaf, alladhi hadaita bihi min al-khilaf, wa bayyanta bihi sabil al-afaf, amma ba'd. Para muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir untuk menukil dari dawuh guru kami Kiai Haji Syamsul Arifin Abdullah, pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Lokorejo. Beliau mengutip perkataan Imam Al-Ghazali bahwa di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ada beberapa tingkatan orang-orang yang berpuasa. Tingkatan yang pertama adalah shaumul am, puasanya orang yang umum atau puasanya orang yang awam. Bagaimana puasanya orang yang umum tersebut? Al-imsak anil akli wasyurbi wal jima' wal qai'i amdan. Orang yang berpuasa hanya menahan lapar, hanya menahan dahaga, hanya menahan tidak berhubungan suami istri, hanya menahan tidak muntah secara disengaja, akan tetapi orang tersebut masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau di antara kita ada yang sedang berada di tingkatan pertama ini, maka orang tersebut masuk di dalam kategori hadis Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Banyak dari orang-orang yang berpuasa hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala dari bulan suci Ramadan itu sendiri. Tingkatan yang kedua adalah shaumul khusus, puasanya orang yang khusus. Bagaimana puasanya orang yang khusus tersebut? Puasanya orang yang khusus adalah orang yang berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, bukan hanya menahan tidak berhubungan suami istri, akan tetapi juga menahan diri agar tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh anggota badannya dijaga agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya dijaga agar tidak memandang dengan pandangan yang penuh syahwat. Mulutnya dijaga agar tidak berdusta. Mulutnya dijaga agar tidak bersumpah palsu. Mulutnya dijaga agar tidak menfitnah orang lain. Mulutnya dijaga agar tidak menggunjing, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Tangannya dijaga agar tidak menzalimi orang lain. Kakinya dijaga agar tidak melangkah ke tempat-tempat yang maksiat. Bahkan pendengarannya pun dijaga agar tidak mendengarkan perkataan-perkataan yang kotor. Adapun tingkatan yang ketiga adalah shaumul khususil khusus, puasanya orang yang sangat spesial. Bagaimana puasanya orang yang sangat spesial tersebut? Seseorang yang berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, bukan hanya menahan diri dari perlakuan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi orang tersebut juga berpuasa hati. Bagaimana hati senantiasa selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hati senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara pikirannya selalu tertuju kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, pikirannya selalu tertuju kepada akhirat. Namun golongan yang ketiga ini adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya para nabi dan rasul serta para siddiqin. Maka dari itu, jika kita tidak bisa berada di tingkatan yang ketiga, maka minimal kita berada di tingkatan yang kedua agar kita bisa mendapatkan predikat muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan
yang dijanjikan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Para muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering didawuhkan oleh guru kami, Kiai Haji Raden Abdullah Hanani Basyabka, pengasuh pesantren perjuangan Bustanul Ulum AWS, beliau sering dawuh di mana-mana bahwa bulan Rajab itu adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita di bulan Rajab dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Bulan Sya'ban adalah syahrun Nabi, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bulan Ramadan adalah syahrul ummah, bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak tadarus. Bahkan ada riwayat dari Imam Malik, ketika masuk di bulan Ramadan, Imam Malik meninggalkan bacaan hadis, beliau fokus kepada membaca Al-Quran. Para muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan diibaratkan seperti tamu. Sebagaimana tamu, tentu tamu tersebut tidak selamanya akan tinggal di rumah kita. Ada waktunya tamu tersebut akan pergi dari rumah kita. Bahkan kita belum tentu berjumpa dengan tamu tersebut di lain-lain waktu. Maka jika saat ini kita masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjamu, untuk menyambut tamu agung ini, yaitu bulan suci Ramadan, maka jangan sia-siakanlah tamu tersebut. Mari kita isi di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran, bertadarus, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.